Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Nur Rashida dari kelas 1A D3 TPPU nomor absen 21. Baik, saya akan mempresentasikan tentang tugas teknologi bahan dengan tujuan untuk mencapai membenahi nilai dari nilai UTS Jumat kemarin. Baik, yang pertama yaitu ada bainit dan perlit. Bainit merupakan fasa paduan besi karbon yang terdiri dari ferrit dan sementit yang sangat halus. Struktur mikronya berbentuk seperti plat atau jarum-jarum tajam. Seperti terlihat pada gambar sebelah kanan, kurva pendingin A merupakan kurva dengan laju pendinginan yang sangat cepat yang akan menimbulkan transformasi austenit menjadi struktur martensit. Kemudian kurva pendingin yang B dengan laju sedang akan mendorong terjadinya transformasi austenit menjadi struktur bainit. Sedangkan kurva laju pendingin yang C merupakan laju yang paling lambat dan akan menghasilkan fasa ferrit dan perlit. Jadi dapat dikatakan bahwa bainit diperoleh ketika austenit didinginkan pada laju pendinginan sedang hingga kisaran temperatur 250 hingga 550 derajat Celcius dan ditahan untuk beberapa waktu tertentu. Kemudian yang perlit. Perlit adalah campuran khusus terdiri dari dua fasa dan terbentuk suatu austenit dengan komposisi eutectoid transformasi menjadi ferrit dan besi secara bersamaan. Struktur dasar perlit adalah struktur lameler atau lebaran yang tersusun dari lapisan ferrit dan sementit dan memiliki sifat kekerasan yang lebih rendah. Masih di perlit, pertumbuhan perlit meliputi pertumbuhan ferrit dan sementit sekaligus secara bersamaan. Pertumbuhan dimulai dengan terjadinya pengintaian sementit pada batas-batas butir austenit. Sementit ini kemudian tumbuh dengan didahului oleh difusi atom-atom karbon, sehingga di sekitar plat atau lapisan sementit merupakan daerah kekurangan karbon. Maka bagian ini terjadi plat-plat ferrit yang mempunyai kelarutan karbon maksimum 0,025%. Pertumbuhan sementit terjadi di mana-mana yang diikuti oleh pertumbuhan ferrit, sehingga akhirnya seluruhnya berubah menjadi ferrit. Menuju pada besi cor. Besi cor merupakan paduan antara unsur besi yang mengandung karbon, dinotasikan sebagai C, silikon S, mangan Mg, fosfor P, dan sulfur S. Pada besi cor karbon biasanya antara 2% sampai 6,67%. Sedang pada baja kandungan karbon hanya mencapai 2%. Semakin tinggi kadar karbon yang ada pada besi cor akan mengakibatkan besi cor rapuh petas. Selain dari karbon besi cor juga mengandung silikon Si 1 sampai 3%, mangan 0,25 sampai 15%, dan fosfor P 0,05% sampai 15%. Selain itu juga terdapat unsur lain yang ditambahkan untuk mendapatkan sifat-sifat tertentu. Besi memiliki sifat yaitu yang pertama, mudah dicairkan dan dipadu dengan unsur lain untuk menghasilkan sifat haus, tahan gesek, dan tahan korosi. Yang kedua, memiliki ketahanan kecut dan keuletan yang rendah keras. Kemudian ada besi cor kelabu. Besi cor kelabu memiliki kandungan silikon relatif tinggi, yaitu antara 1 sampai 3%. Dengan silikon sebesar ini, besi cor akan membentuk karbid dengan mudah, sehingga masa karbida Fe3C tidak terbentuk. Grafit besar besi cor ini terbentuk saat proses pembekuan. Besi cor kelabu memiliki kandungan karbon antara 2,5 sampai 4% dan kandungan mangan antara 0,2 sampai 1%. Sedangkan kandungan fosfor antara 0,002% sampai 1% dan sulfur antara 0,02% sampai 0,025%. Salah satu karakteristik dari besi cor ini adalah bidang patahannya. Patahan terjadi dengan rebatan yang melintasi satu serpi ke serpi yang lainnya. Karena sebagian besar permukaan patahan melintasi satu serpi grafit, maka permukaannya berwarna kelabu. Untuk itu disebut besi cor kelabu. Besi cor ini memiliki kapasitas peredaman tinggi. Yang kedua ada besi cor nodular. Besi cor nodular dibuat dengan menambahkan sedikit unsur magnesium atau sodium. Perubahan unsur ini menyebabkan bentuk grafit besi cor menjadi nodular atau bulat atau spheroid. Perubahan bentuk grafit ini diikuti dengan perubahan keuletan. Maka dari itu besi cor nodular disebut besi cor bulat. Besi cor ini memiliki keuletan antara 10 sampai 20%. Besi cor nodular memiliki kandungan antara 3% hingga 4%, kandungan silikon antara 1,8 hingga 2,8%, dan mangan antara 0,1 hingga 1%. Sedangkan kandungan fosfornya antara 0,01% hingga 0,1% dan sulfur antara 0,01% hingga 0,3%. Akan menghasilkan besi cor perlit atau martensit temper dengan sifat yang dimilikinya. Besi cor ini banyak digunakan untuk aplikasi popsicle pipa dan suku cadang khusus. Kemudian ketiga ada besi cor mampu tempa. Besi cor mampu tempa memiliki kandungan karbon antara 2,2 hingga 2,9%, kandungan silikon antara 0,9 hingga 1,9%, dan mangan antara 0,15 hingga 1,2%. Sedangkan kandungan fosfornya antara 0,02 hingga 0,2%, dan sulfur antara 0,22 hingga 0,2%. Perlakuan panas yang diambilnya dapat membentuk besi cor berasa perlit atau martensit temper. Perubahan struktur pada panas diikuti juga dengan perubahan sifat padatnya. Besi cor ini memiliki kekuatan tinggi dan mampu tempa yang baik. Oleh karena itu disebut besi cor mampu tempa. Besi cor ini umumnya digunakan untuk perkakas dan alat kereta api. Besi putih. Besi putih dibuat dengan pendinginan yang sangat cepat. Pada laju pendinginannya yang cepat akan berbentuk C dan stabil dan karbon. Besi cor putih tidak memiliki kesempatan untuk membentuk grafit. Karbida yang terbentuk mencapai sekitar 30% volume. Besi cor putih mengandung karbon antara 1,8 hingga 3,6% dan kandungan mangan antara 0,25 hingga 0,8%. Sedangkan kandungan fosfornya antara 0,06 hingga 0,2% dan sulfur antara 0,06 hingga 0,2%. Besi cor ini memiliki sifat yang ketas, namun memiliki kerasan yang tinggi. Sifat yang dimiliki besi cor ini lebih aplikatif untuk suku cadang yang mensyaratkan ketahanan haus tinggi. Dan
Slag atau tarak merupakan kumpulan oksida logam yang berada di atas logam cair pada suatu proses peleburan. Oksida logam membentuk slag berasal dari logam-logam kotor pada komposisi biji. Dalam keadaan ini, slag mempunyai sifat fisik keras karena didominasi oleh oksida. Slag dapat dimanfaatkan untuk berbagai aplikasi, mulai dari konstruksi, pengolahan air limbah, pupuk, dan bahan perbaikan tanah sampai proses pembuatan semen. Slag dihasilkan dari proses peleburan logam pada tanur mesh dalam keadaan lebur dan terpisah dari fase logam cair selama proses peleburan. Kemudian, fase besi pada suhu ruang. Pada temperatur ruang disebut ferrit atau besi yang dinosikan sebagai alfa yang mempunyai struktur kristal PCC atau body center kubik. Ferrit akan berubah menjadi arsenide atau besi gamma yang temperatur 920 derajat Celcius atau 1674 derajat Fahrenheit dengan struktur kristal FCC base center kubik. Pada temperatur 1538 derajat Celcius atau 2800 derajat Fahrenheit akan berubah menjadi besi ferrit alfa dan struktur kristal PCC body center kubik. Ferrit mempunyai sifat lunak dan bulat. Kekuatan tariknya kurang dari 310 MPa. Kemudian di reaksi fase aktinatoid, rasa aktinatoid ini berlangsung pada temperatur 723 derajat Celcius. Arsenide gamma pada dengan kandungan 0,8 derajat dapat 0,8% C menghasilkan ferrit alfa dengan kandungan 0,025% C dan cemented Fe3C yang mengandung 6,67% C. Untuk komposisi nominal aldehyde yaitu 0,8 C endotermis. Paduan pada komposisi ini seharusnya menghasilkan 100% fasa perlit. Namun, berdasarkan pengamatan dengan mikroskop optik, ditemukan fasa perlit pada paduan, tetapi hasil analisa kuantitatif fasa ferrit ada dalam fraksi berat volume hanya 3,9%. Komposisi aldehyde. Puncak pertama pada jangkauan 735,5 derajat Celcius hingga 766,6 derajat Celcius pada termometer 753 derajat Celcius. Pada jangkauan terjadi transisi fase perlit menjadi fase arsenide. Puncak kedua pada jangkauan 766,9 derajat Celcius hingga 745,6 derajat Celcius terjadi pada temperatur 703 derajat Celcius. Nilai terukur temperatur transisi ini 773 hingga 700 Celcius cukup sesuai dengan temperatur A2 pada diagram fase AEC yaitu 720 derajat Celcius. Sedangkan puncak ketiga pada jangkauan 914,9 derajat Celcius hingga 940,7 derajat Celcius pada temperatur 930,4 derajat Celcius. Transisi ini dapat dipastikan berkaitan dengan transisi alfa plus gamma menjadi fase tunggal gamma. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.